pelaksanaan PTM terbatas di sekolah oleh kelompok Marcel Mauss. Anggota dari kelompok Marcel Mauss yang pertama ada Amelia Maharani dan yang kedua ada Vanisha Adila. Latar belakang: merebahnya pandemi COVID-19 yang mulai memasuki negara Indonesia ini diawali oleh tahun 2020 telah melumpuhkan segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan. Penularan wabah COVID-19 ini dengan cepat menjangkiti masyarakat dan membuat pemerintah harus menerapkan PSBB. Hal ini menjadikan sekolah-sekolah tempat anak untuk belajar terpaksa harus ditutup. Tetapi ternyata pembelajaran tidak terhenti karena pada akhirnya Kemendikbud menginstruksikan agar anak-anak melakukan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Setelah hampir 3 tahun wabah pandemi COVID-19 melanda, akhirnya keadaan pun membaik dan masyarakat mulai menata lagi kehidupan sebagaimana mestinya. Hal ini berpengaruh pada proses pembelajaran anak usia sekolah, yang pada akhirnya pemerintah melakukan kebijakan atas pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah. PTM ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas belajar anak seperti sedia kala, sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Syarat-syarat pelaksanaan: yang pertama, pendidik dan tenaga pendidik di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Yang kedua, dilakukan secara terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga, mengajukan surat permohonan baik kepada puskesmas maupun Satgas COVID-19 terdekat untuk memulai PTM terbatas. Dan terakhir, tetap menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini bertujuan pihak orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan PJJ. Yang selanjutnya, bentuk pelaksanaan. Adapun bentuk pelaksanaan harus dilakukan atau diperhatikan saat PTM terbatas yaitu: pertama, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas. Kedua, pemberlakuan pembelajaran di dalam kelas maksimal hanya diisi setengah dari jumlah siswa yang ada dengan jarak setidaknya 1,5 meter pada masing-masing siswa. Ketiga, dikombinasikan dengan PJJ untuk memenuhi protokol kesehatan. Keempat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor kementerian wajib melakukan pengawasan. Kelima, melakukan sterilisasi terhadap tenaga pendidik maupun siswa oleh Satgas COVID-19. Masalah-masalah dalam pelaksanaan. Pertama, beberapa jenjang sekolah yang dibolehkan untuk melakukan tatap muka. Komisioner KPAI, Retno Listiarti, mengatakan hasil pengawasan menunjukkan ada daerah yang menggelar pembelajaran tatap muka mulai dari jenjang TK sampai dengan SMP, seperti di Kabupaten Dompu, Kota Mataram, dan Pulau Penyangga di Batam. Sedangkan menurut surat keputusan bersama 4 menteri, pembukaan sekolah harus bertahap. PAUD dan TK tidak disarankan untuk dibuka. Kedua, rentang waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Rentang waktu yang disarankan berkisar 3 sampai dengan 4 jam. Namun ada yang menggunakan sistem shift selama 8 jam, di mana guru harus bertugas selama 8 jam per hari. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan risiko tertular COVID-19 karena harus berada di dalam ruangan selebih dari 4 jam. Ketiga, tidak ada pemetaan materi pembelajaran yang mudah, sedang, dan sulit di tiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, pelaksanaan protokol kesehatan. Tidak sedikit sekolah yang mengendorkan tentang protokol kesehatan ini, seperti tidak menyediakan hand sanitizer atau tempat untuk mencuci tangan. Tanggapan guru, orang tua, dan murid. Kata Ibu Nurul Khotimah, selaku guru MAN 2 Rembang, bersyukur PTM telah dilaksanakan meskipun secara terbatas. Ibu Nurul Khotimah mengatakan, alhamdulillah PTN berjalan lancar dan anak-anak juga senang karena belajar dari hampir 1 tahun lebih, ada kesan yang lain ketika kita berinteraksi langsung dengan siswa. Lalu menurut Ibu Sulastri, guru mata pelajaran IPA MTS Negeri 4 Rembang, ia menyambut gembira digelarnya PTM. Ibu Sulastri mengatakan, kami maupun wali siswa menyambut dengan antusias pembelajaran tatap muka ini. Hal ini dibuktikan karena orang tua atau wali siswa membekali anak dengan air minum dan snack dari rumah. Saya juga lebih bersemangat dalam mengajar karena dapat menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa. Ibu Siti Suwaibah, guru mata pelajaran fikih MTS Negeri 4 Rembang,
mengakui pembelajaran daring yang selama ini ada sedikit kendala, di antaranya kuota internet dan kejenuhan yang dialami oleh siswa. Ibu Siti mengatakan semoga PTM ini terus berjalan lancar dan pandemi cepat berakhir sehingga semua siswa dapat masuk 100%. Tanggapan orang tua. Ibu Sinta usia 39 tahun mengaku senang sekaligus khawatir pada putrinya yang sudah mulai belajar di sekolah. Sinta menuturkan ia bersedia mengantar jemput anaknya bersekolah agar sang anak tidak harus naik angkutan umum. Hal itu Sinta lakukan agar putrinya terhindar dari paparan COVID-19. Ibu Binawati usia 42 tahun mengatakan dirinya sangat mendukung sang putra untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Ibu Binawati mengatakan, kalau aku sih mending anaknya di sekolah ya, soalnya di rumah pusing ngebilanginnya mau main HP terus. Nggak apa-apa deh aku tambah cucian. Yang penting dia belajarnya benar di sekolah. Dan Ibu Binawati mengaku tidak khawatir karena sang putra sudah menjalani vaksin dan percaya akan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ibu Susi usia 40 tahun. Senada dengan Ibu Binawati, Susi pun menyambut baik diberlakukannya PTM di sekolah ini. Menurut Susi, putrinya yang saat ini duduk di kelas 12 SMA 40 Jakarta sering merasa kesulitan saat menjalani proses pembelajaran online. Ibu Susi mengatakan, anakku sering ngeluh sulit belajar online. Aku seneng banget kalau udah bisa belajar di sekolah. Habisnya saya mamanya nggak bisa bantu ngerjain juga. Kadang kasihan juga, tapi mau gimana lagi. Nggak apa-apa, saya dukung belajar di sekolah. Toh kita tetap bayar juga kok per bulannya. Jadi ya lebih baik belajar di sekolah biar anak lebih nangkep pembelajaran, kata Ibu Susi. Yang terakhir ada tanggapan dari murid. Muhammad Nizam, siswa kelas 92 MTS Negeri 4 Rembang. Nizam mengatakan senang digelarnya PTM ini. Ia mengatakan, saya senang sekali akhirnya pembelajaran tatap muka dimulai lagi. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman, katanya dengan ceria ketika diwawancarai. Selanjutnya ada Selviana Dwi Indriani dari MTS Negeri 1 Rembang. Selvi mengatakan alhamdulillah setelah menunggu kurang lebih 1,5 tahun, akhirnya sudah bisa masuk sekolah lagi. Ia senang karena bisa mendengarkan keterangan langsung dari Bapak Ibu guru, namun ketika masuk kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, kata Selvi. Sekian penjelasan dari kelompok Marcel Mauss, lebih dan kurang kami memohon maaf, terima kasih.